Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya ingin menjawab komentar dari teman-teman terkait dengan bagaimana caranya supaya indukan kita ketika mengeram itu tidak berbarengan atau saling tumpuk seperti itu ya. Jadi kemarin ada beberapa yang berkomentar dan saya sempat membaca bagaimana caranya mas kalau indukan mengeram itu di tempat saya kok masih ada yang double, satu tempat mengeram itu digunakan untuk 2 indukan. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab hal tersebut sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan kemampuan saya dalam berternak entok, agar kita itu tidak mengalami indukan kita itu bisa mengeram satu tempat itu ditempati untuk 2 ekor indukan. Karena apa? Bahayanya ketika ini dilakukan terus-menerus, alhasil pasti tidak ada yang menetas atau ada yang menetas tapi tidak maksimal. Karena saya juga dulu pernah mengalami ada sekitar 25 telur dulu tapi masih lokal, belum yang rambon seperti ini. Itu tidak menetas semua karena apa? Ketika satu indukan masih mengeram dan ada indukan lain yang mau masuk, pasti tarung di situ. Pasti tarung dan alhasil ada yang pecah juga, dan yang ini yang terjadi. Jadi kita harus menghindari hal ini, mengantisipasi supaya ini tidak terjadi di kandang kita. Oke teman-teman, lanjut lagi dengan pembahasan kita. Jadi yang saya lakukan untuk menghindari ternak entok kita supaya tidak tumpuk di dalam mengeram, itu yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi kita menyediakan tempat mengeram itu lebih banyak dari jumlah indukan kita ya. Di kandang saya itu saat ini yang masih mengeram itu ada sekitar 3 ekor, tetapi yang masih bertelur itu ada sekitar 2 ekor. Kemarin ada yang sudah menetas 1 ekor, sudah saya ambil anakannya dan belum kembali birahi atau belum kembali bertelur. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita lihat dari video ini, tempat mengeram kita atau tempat mengeram yang saya berikan, yang saya sediakan untuk indukan saya itu ada berapa itu? Banyak banget, sekitar ada 11 tempat. Padahal produktivitas entok saya yang masih bertelur itu hanya berapa? Kurang dari 6. Ada juga yang bertelur di luar tempat yang saya sediakan karena saya menggunakan sistem umbaran. Dan ini adalah keuntungan sistem umbaran. Jadi entok kita ketika tidak nyaman di dalam tempat atau mengeram di tempat yang kita sediakan, dia itu bisa mencari tempat yang nyaman, yang aman untuk dianya sendiri ketika mengeram, jadi tidak terganggu dari predator ataupun entok yang lain. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami. Jadi alternatif untuk menghindari supaya tidak ada penumpukan dalam mengeram itu adalah kita menyediakan tempat mengeramnya itu lebih banyak dari indukan ternak kita. Mungkin ketika menggunakan kandang yang sekat, diisi 1 paket, 1 induk, 1 jantan, diisi 4 betina, itu tempat mengeramnya itu jangan ngepres sejumlah indukan kita. Jadi kita bisa tambahi mungkin ada 8 tempat mengeram. Jadi untuk menghindari berebut tempat untuk mengeram, itu yang pertama. Semoga bisa dipahami. Yang kedua, yang perlu kita lakukan ketika entok kita masih berproduksi atau mengeram, ada yang bertelur, yang kita lakukan untuk menghindari supaya tidak adanya gangguan di dalam entok kita yang mengeram itu adalah jangan terlalu banyak mengumbar jantan. Di dalam video ini
ada 2 jantan yang saya kerangkeng ya, yang saya masukkan ke kandang sekat supaya tidak mengganggu, karena saya mempunyai 3 jantan, bahkan 4 jantan, tapi yang satu tidak saya hitung karena masih muda dan belum birahi. Yang sudah birahi itu ada 2. Jadi ini sangat berbahaya kalau ini diumbar semua, ini bisa mengganggu entok kita yang masih mengeram. Jadi kalau entok kita itu ada 10 misalkan, terus yang 5 sudah mengeram, yang 2 itu sudah mulai produksi, yang 3 lainnya itu belum. Kita cukup mengumbar 1 saja. Karena apa? Ketika kita fokus semua kita umbar, maka yang akan terjadi adalah akan berebut indukan. Jantannya 3, indukan yang birahi saat ini hanya 5. Ini nanti akan mengganggu yang bertelur. Jadi di kandang saya ketika terjadi seperti itu, saya lihat dulu, oh ini yang belum bertelur hanya 3, yang kedua sudah bertelur, terus sisanya masih mengeram. Saya ambil jantan yang 2 lainnya, saya kerangkeng atau saya peranji atau saya kandang supaya tidak bisa keluar, dan yang saya keluarkan adalah hanya 1 saja. Itu untuk menghindari adanya gangguan ketika indukan kita sudah mengeram. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan teman-teman subscriber ataupun penonton unik yang lain. Bagi penonton unik yang menemukan channel ini dan belum subscribe, monggo silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, silakan aktif di dalam komentar. Mungkin jawaban saya kurang berkenan, bisa ditambahkan pengalaman pribadi teman-teman, karena setiap orang pasti ada kekurangan. Ini untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada teman-teman peternak yang lain, karena saya berpikir pengalaman saya ini tidaklah bagus. Masih banyak teman-teman yang punya pengalaman yang lebih baik. Tolong kalau ada yang mempunyai pengalaman lebih baik, tulis di kolom komentar supaya ini bisa menjadi tambahan bagi saya pribadi untuk meningkatkan produktivitas, kelancaran ternak entok saya pribadi, dan mungkin bisa dibaca teman-teman yang lain dan bisa ikut kita dalam berternak sehingga kita sama-sama sukses dalam berternak entok. Semoga ini menjadi jawaban, mungkin kurang memuaskan ya, tapi ini setidaknya adalah bukti tanggung jawab saya karena konten saya, dan ini jawaban saya yang saya alami atau yang saya lakukan di kandang ternak entok kita. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.